Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar apa itu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Kita lanjut ke yang pertama dulu ya, yaitu karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi ini hanya mempunyai dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Kemudian hanya bisa dinikmati satu arah. Misalnya ya, jadi ada lukisan. Satu arah tuh misalnya gini, ada lukisan di sini misalnya ada gambar gunung, ada lautnya. Nah, lukisan ini kan hanya kalian bisa lihat dalam satu arah ya, katakanlah dari depan. Misalnya kalian pindah ke belakang sini, ke belakang lukisan kan kalian nggak bisa melihat lukisannya. Itu yang disebut dengan satu arah saja. Oke, sekarang kita lanjut ke yang karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu dia memiliki panjang sama, hampir sama, tapi ada satu unsur lagi. Panjang, lebar, lebar dan tinggi. Atau disebut dengan volume. Nah, karya seni 3 dimensi ini bisa dinikmati lebih banyak arahnya daripada karya seni 2 dimensi. Karena dia memiliki volume. Volume itu apa, bumi maksudnya? Nanti kita bahas belakang. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis karya 3 dimensi. Biasanya yang digambar dalam karya 3 dimensi itu berbentuk kubus, kubistis atau kubus ya. Yang kedua silindris. Kubistis itu maksudnya ini kotak, kayak kardus. Contoh-contoh benda yang berbentuk kotak itu apa? Ada lemari, ada kardus, ada kotak susu, ada kulkas, ada mesin cuci, ada meja, ada kursi, ada laci, loker atau loker ya. Itu contohnya. Sedangkan silindris itu misalnya apa? Yang biasanya berbentuk kayak drum minyak gitu loh. Bisa cangkir, bisa gelas, bisa teko, bisa botol, banyak lainnya. Oke? Jadi ya berbentuk silindris. Vas juga bisa, vas bunga. Nah, ini adalah contoh karya 2 dimensi. Ini ada lukisan yang hanya kalian bisa nikmati dalam satu arah saja, misalnya dari depan ya. Kalau masangnya di tembok samping ya hanya bisa dinikmati di bagian samping aja. Oke. Dan ini adalah contoh karya 3 dimensi. Nanti kalau kalian searching di Google, di handphone kalian, karya seni 3 dimensi, nah kayaknya ini seolah-olah ini ada ini ondone ini ya, tangga bambunya ini kan kayak bisa kalian pegang, padahal ini nggak bisa dipegang. Ini tuh memanfaatkan teknik arsiran dan teknik teknik panjang, lebar dan tinggi tadi. Jadi ini ada tingginya berapa, sekitar berapa, dimanfaatkan itu. Jadi seolah-olah itu tangganya ini nyata karena dia punya bayangan, padahal ini hanya gambar. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh karya 3 dimensi yang lainnya. Oke. Ini contoh karya 3 dimensi ini. Tadi yang berbentuk silindris itu ini loh. Nih, botolnya silindris. Tempat pensilnya juga silindris. Tapi yang buku sama yang kotak kapurnya ini termasuk kubistis. Lanjut. Nah, yang mangkok ini termasuk silindris. Perhatikan, biasanya ketika orang menggambar karya 3 dimensi itu mereka akan menggunakan arsiran seperti ini. Jadi gelap terangnya itu disesuaikan biar apa? Biar efek kayak ada nyata ini tuh. Ini kayak ada bisa diisi pakai air, kayak seolah-olah ya, seperti memiliki ruang. Jadi ini memanfaatkan teknik arsiran. Oke. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, ini yang kubistis. Jadi misalnya kita tuh mau menggambar yang namanya kursi. Itu kita bentuk kubus dulu. Ini sebagai sketsanya. Sketsa tuh nggak boleh
pulpennya terlalu ke dalam, terlalu gelap itu nggak boleh, kayak lamut-lamut aja. Nah dibikin dulu gambarnya, oh kira-kira tuh kalau dilihat dari samping kiri tuh kayak gini, kalau dari samping kanan seperti ini. Itu dibikin dulu sketsanya. Setelah itu sketsanya itu akan dipertebal dengan garis bantu yang lebih tebal. Nah sketsanya ini lambat-lambat, nanti garis sketsanya ini akan dihapus. Nah garis sketsa itu biasanya pakai pensil. Kalau yang ini garis sudah ditebalkan lainnya, itu biasanya pakai spidol atau pakai pulpen drawing seperti itu ya. Itu dulu penjelasan materi hari Kamis tanggal 19 November 2020. Selamat belajar, sampai jumpa.